Matius pasal 22 ayat pertama sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14 kita baca dalam bentuk responsoria. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2. Saya ulangi ya, kita akan baca dalam bentuk responsoria. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaan telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, tema khotbah kita hari ini, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana maksudnya banyak dipanggil, sedikit yang dipilih? Kita akan perhatikan di dalam ayat pertama. Di situ dikatakan bahwa raja itu adalah seumpama seorang raja. Seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Berarti, ya sebentar ya, ada sedikit salah teknis. Seorang raja, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Berarti tidak bisa ya. Oke, saya akan pakai mic yang biasa saja. Kita akan membahas tentang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kerajaan surga itu diumpamakan ya, perumpamaan ini berarti diumpamakan, diibaratkan seorang raja yang membuat perjamuan kawin untuk anaknya. Ketika dia membuat perjamuan kawin, dia mengundang tamu-tamunya. Tamu yang diundang pertama sekali tentu ada tamu khusus ya, tamu undangan khusus. Kemudian sesudah itu ada tamu yang berikutnya. Tamu yang dimaksud di sini adalah yang khusus itu bangsa
pilihan Tuhan. Orang Israel berarti Tuhan memilih satu bangsa menjadi bangsa pilihan. Itu yang dikatakan dengan tamu undangan. Tapi mereka tidak mengindahkannya, saudara. Mereka tidak mau datang ke perjamuan itu. Banyak sekali alasan mereka, banyak dalih mereka membuat mereka tidak datang kepada perjamuan kawin diadakan oleh raja itu. Nah, ketika tamu undangan yang khusus ini tidak mau datang, maka raja itu memerintahkan hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan untuk mengundang semua orang. Tadi ada tamu khusus, itu bangsa pilihan, bangsa Israel. Ketika mereka tidak mengindahkan, mereka menolak, maka sekarang pergi kepada persimpangan jalan. Artinya kepada semua orang, kepada semua bangsa, tanpa kecuali. Maka hamba itu taat. Hamba itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan taat. Raja itu adalah gambaran Tuhan. Hambanya adalah pelayan-pelayan. Sehingga hamba-hamba Tuhan pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada semua orang tanpa kecuali. Lalu akhirnya penuhlah ruang perjamuan dengan tamu. Tamu yang dari mana yang diundang, tamu yang mana yang memenuhi tempat perjamuan itu dari ayat 9. Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Berarti yang memenuhi ruang perjamuan itu adalah orang-orang jahat, orang-orang baik. Perjamuan itu adalah panggilan. Berarti semua orang dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Siapa yang datang itu, siapa yang memenuhi panggilan itu, orang-orang jahat, orang-orang baik. Berarti kalau mereka sudah datang ke dalam perjamuan itu, apakah mereka otomatis diselamatkan? Tidak, saudara. Yang datang ini orang baik, belum selamat. Orang jahat, belum selamat. Masih dipanggil. Maka di dalam ayat terakhir tadi dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. Lalu kalau semua dipanggil penuh gereja, apakah otomatis semua yang di dalam sudah selamat? Yang selamat itu adalah yang dipilih, saudara. Maka melalui firman Tuhan ini kita akan belajar, apakah kita masih dalam panggilan Tuhan atau kita sudah dipilih? Kalau dalam ayat 10 tadi dijelaskan bahwa yang memenuhi ruang perjamuan itu adalah orang jahat, orang baik bersatu, berkumpul bersama-sama. Lalu sesudah mereka diundang, dipanggil semuanya masuk ke dalam perjamuan, ada persyaratan. Persyaratan untuk bisa ikut di dalam perjamuan itu adalah pakaian pesta. Harus berpakaian pesta. Kalau tidak berpakaian pesta akan diusir keluar. Tidak bisa ikut. Itu dari ayat 11 kita bisa baca bersama-sama. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Orang yang tidak berpakaian pesta dilihat oleh raja, diperhatikan oleh raja. Sehingga ketika dia melihat satu yang tidak berpakaian, apakah dibiarkan oleh Tuhan? Apakah dibiarkan oleh raja tadi? Tidak, saudara. Yang tidak berpakaian ini
Tuhan. Jadi kalau demikian, kalau kita sudah masuk ke ruang ibadah, sudah masuk ke gereja, apakah Tuhan biarkan? Oh, ini semua sudah kupanggil, sudah beribadah, sudah di gereja, terdaftar menjadi anggota salah satu gereja. Apakah Tuhan biarkan? Apakah Tuhan diam? Ternyata tidak. Harus berpakaian pesta. Lalu apakah pakaian pesta itu? Apa yang dimaksud dengan pakaian pesta? Ada orang berpikir, oh pakaian pesta itu pakaian putih, maka mari kita semua berbaju putih ke gereja, ya. Bukan putihnya, tetapi pakaian yang dikenakan oleh Allah. Itulah pakaian pesta. Apa yang dikenakan oleh Allah? Mari kita bandingkan dengan Yesaya pasal 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10. Saya akan bacakan, saudara bisa memperhatikan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Berarti pakaian pesta menurut Yesaya 61 ayat 10 ini adalah pakaian keselamatan, pakaian jubah kebenaran. Siapa yang mengenakan ini? Dari pihak Allah, bukan dari pihak manusia. Allah memanggil, ya, raja tadi mengundang, berarti Allah memanggil semua orang, baik jahat maupun yang baik, untuk masuk dalam perjamuannya. Kemudian orang yang datang ini akan dikenakan pakaian. Yang mengenakan itu dari pihak Allah, bukan dari pihak manusia. Berarti pakaian yang dimaksud di sini adalah pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Itu dari pihak Allah. Allah yang mengenakannya, Allah yang memakaikannya. Tidak ada seorang pun yang benar, hanya Allah yang benar. Maka Allah yang benar itulah yang bisa membenarkan manusia yang berdosa, baik yang jahat maupun yang baik. Orang baik dibenarkan oleh Allah yang benar, orang jahat dibenarkan oleh Allah yang benar. Bukan kebaikan manusia membenarkan dirinya, tetapi dari pihak Allah yang bertindak memakaikan pakaian keselamatan itu. Dari pihak Tuhan yang membenarkan manusia yang sudah dipanggil itu. Tapi ada yang tidak mau memakaikannya. Bagaimana memakaikan? Apa rupanya pakaian yang dikenakan oleh Allah, sehingga aku bisa berpakaian pesta, supaya aku layak ikut dalam perjamuan kawin? Pakaian pesta yang Allah sendiri sediakan. Pakaian keselamatan Allah yang mengenakan. Dia sediakan, Dia yang mengenakan, Dia yang memberikan. Di manakah alamat pakaian itu? Pakaiannya gratis, saudara. Pakaian keselamatan yang dari Allah, tidak ada bayaran yang perlu kita bayar, tetapi diberi secara cuma-cuma. Sejak kapan Dia berikan cuma-cuma? Sejak dunia diciptakan, Dia sudah sediakan pakaian keselamatan itu. Mari kita bandingkan dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal yang pertama ayat 4 saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia itu adalah Kristus, Yesus. Di dalam Yesus
siapa yang di dalam Yesus, dia ikut menjadi pilihan Allah karena dia ada di dalam pilihannya. Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Maka siapa yang ada di dalam Yesus, dia ikut pilihan Allah. Kalaupun saudara tadi sudah datang memenuhi panggilan Allah, sudah menjadi orang-orang Kristen, tetapi kalau belum di dalam pilihan Allah, belum ada di dalam Yesus Kristus, saudara masih termasuk orang yang dipanggil. Dipanggil, ayo diundang sebanyak-banyaknya. Siapa saja boleh datang, tetapi yang bisa ikut dalam perjamuan kawin hanya yang mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta itu adalah dari Allah, disediakan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Maka siapa yang ada di dalam Yesus, dia sudah menjadi pilihan Allah. Dia sudah berpakaian pesta. Maka orang yang sudah berpakaian pesta layak ikut dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Kalau dia tidak mengenakan pakaian, tidak layak, saudara. Ya, ilustrasinya aja. Kita saja kalau diundang pesta keluarga kita, kalau kita baru datang dari sawah, dari ladang, kita merasa nggak layak ikut ke dalam perjamuan pesta kita. Kita pasti mandi dulu, ganti pakaian dulu, baru kita berani ikut terlibat dalam pesta. Ini masih pesta manusia, apalagi pesta perkawinan anak domba Allah. Kita tidak akan layak kalau kita tidak mengenakan pakaian pesta yang Allah sudah sediakan. Yang disediakan oleh Allah pakaian pesta itu seragam semua, nggak ada bedanya. Maka yang diselamatkan itu adalah orang yang mengenakan pakaian ini, baik dia orang jahat, baik pun orang baik-baik, sama-sama diselamatkan oleh pribadi Yesus Kristus. Sehingga nggak ada andil kita. Orang baik nggak ada bisa katakan, aku diselamatkan karena aku baik-baik. Orang jahat pun dia tahu, karena oleh kasih karunia sajalah aku bisa dibenarkan karena aku jahat. Jadi dua gambaran manusia ini selalu ada dari zaman ke zaman. Selalu ada orang jahat, ada orang baik, ada orang undangan khusus, ada yang di persimpangan jalan. Tapi sama-sama dibenarkan, diselamatkan oleh satu pribadi yang sama. Itulah pribadi Yesus Kristus sendiri. Saya boleh cerita pengalaman saya. Saya sejak bayi sudah dipanggil. Ketika saya masih bayi, saya sudah dibaptis. Orang tua saya yang membawa saya ke gereja, lalu dibaptis, dan nama saya juga diberikan nama Alkitab. Tapi dengan berjalannya waktu, saya ke gereja sekolah minggu rajin luar biasa. Tapi dosa juga terus mengikuti hidup saya. Pengertian saya belum ada, pengenalan saya akan Yesus belum jelas. Tapi saya rajin. Saya rajin beribadah, saya rajin ngajak teman, tapi rajin juga melakukan dosa. Dari situ saya mengerti bahwa saya menjadi orang Kristen itu berarti masih dipanggil, belum dipilih. Karena orang yang dipilih itu adalah dikuduskan. Dalam Efesus tadi dikatakan bahwa di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum saya berada di dalam Yesus, saya tidak kudus, saya bercacat, saya berdosa, saya jahat, banyak tipuan. Itu yang saya lakukan, walaupun saya orang yang paling rajin beribadah. Pada umur kelas 3 SMP, saya sudah mengajar sekolah minggu. Saya paling rajin. Teman saya guru sekolah minggu yang lain bisa absen, saya nggak pernah absen. Rajin sekali. Tapi pulang ngajar, dosa tetap jalan, saudara. Saya nggak malu menyaksikan ini, karena ini pengalaman
sendiri. Saya mengalami hal ini, sehingga saya merasa bagaimana yang dikatakan dengan pilihan Allah, bagaimana yang dikatakan sudah selamat. Saya rajin, saya melayani, tapi saya kok terus hidup di dalam dosa. Berarti pakaian lama saya itu yang terus saya bawa-bawa, belum memakaikan pakaian pesta. Kalau pakaian pesta berarti pakaian keselamatan, pakaian kebenaran, kekudusan. Itu pakaian pesta. Tapi saya sudah melayani di salah satu organisasi. Namun saudara perlu tahu, saya tetap berbuat dosa. Saya tidak mampu melawan dosa itu. Saya berjuang, saya berusaha, tapi selalu gagal dan gagal. Maka pada waktu saya SMA, masuk SMA, barulah saya belajar mengerti apa beda dipanggil dengan dipilih. Baru saya mengerti. Dipanggil, semua orang dipanggil siapa saja. Ngerti gak ngerti, pokoknya kalau sudah dibawa ke gereja, ini namanya dipanggil. Tetapi pilihan itu saat kita sendiri secara pribadi mengerti tentang Allah, mengenal Allah dengan benar, lalu dari dalam diri sendiri sadar bahwa aku butuh Kristus. Aku memerlukan Dia di dalam hidupku yang bisa mengubahkan aku. Tanpa kehadirannya aku tidak bisa berubah. Tanpa kehadiran Tuhan di dalam diriku, aku tidak mampu. Apakah saudara-saudara yang di rumah punya pengalaman yang sama dengan saya? Mungkin saudara sudah puluhan tahun menjadi Kristen, tapi dosa tetap dibawa. Ke gereja bawa dosa, pulang gereja bawa dosa, berdoa bawa dosa, tidur bawa dosa, maka selalu dikuasai oleh dosa. Saya mengalami hal seperti itu. Saya dikatakan, kamu orang rohani, kamu orang baik-baik, tapi di dalam sendiri tahu, saya mengenal siapa saya. Walaupun orang kira saya baik-baik, di depan orang banyak saya bisa tutupi, saya bisa bermuka dua, saya seolah-olah rohani di depan semua orang, tapi di belakang orang saya paling berdosa. Saya munafik, saudara. Jadi dari orang munafik diselamatkan oleh Tuhan. Saya mengalami ini. Jadi pengalaman saya yang saya bagikan, pengalaman saya ceritakan. Saya berjuang sekali waktu itu karena dalam pikiran saya dengan kerajinan mungkin saya bisa selamat. Dengan saya melayani di salah satu organisasi gereja mungkin saya selamat. Ternyata tidak. Dengan rajinnya saya melayani, semakin banyak terlihat kesalahan saya, dosa-dosa saya tidak mampu melepaskannya, saudara. Akhirnya sesudah saya diajari, diarahkan bahwa di dalam Kristuslah kamu bisa diubahkan. Di luar Kristus kamu tidak bisa merubah diri sendiri. Barulah saya menerima pribadi Kristus. Itu waktu saya SMA. Dan sejak itulah namanya saya memakaikan pakaian pesta itu mengubah hidup saya, membuat ada kekuatan berhenti berbuat dosa. Kedua, ada kekuatan mengasihi Tuhan. Ada kekuatan untuk memikirkan orang banyak. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi mau hidup bagi Tuhan dan memikirkan orang lain yang sama seperti saya. Saya melihat teman-teman saya banyak seperti saya, rajin luar biasa, tapi dosa jalan terus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di rumah, apakah saudara punya pengalaman sama dengan pengalaman saya? Mengapa seperti itu? Karena kita butuh pakaian yang dikenakan dari Allah. Tanpa mengenakan pakaian yang diberikan oleh Allah, kita tidak bisa merubah diri sendiri. Kita tidak mampu. Pakaian yang diberikan oleh Allah itulah pribadi Yesus Kristus. Maka siapa yang ada di dalam Dia,
dia dikuduskan oleh Allah. Siapa yang ada di dalam dia dibenarkan oleh Allah. Dan siapa yang berada di dalam Yesus, dia mendapat jaminan keselamatan. Sejak saya menerima pribadi Yesus, saya yakin saya sudah berpakaian pesta, dan saya yakin saya akan selamat masuk surga. Maka keyakinan itu mendorong saya menceritakan kepada banyak orang. Tidak hanya untuk diri sendiri, karena sudah ada keyakinan yang teguh, ini mendorong untuk berbagi. Lalu kalau saudara sudah punya keyakinan akan keselamatan jiwa, kepada siapakah sudah dibagikan? Kalau memang sudah ada makanan yang enak kita nikmati, pasti kita ingat keluarga kita. Kalau kita mengalami pembaharuan dalam hidup kita, pasti kita mengingat saudara-saudara kita. Bagaimana supaya mereka juga dapat pembaharuan, diperbaharui oleh Kristus. Karena tanpa Kristus, tak ada satu manusia pun yang sanggup mengubah kehidupannya, mengubah pola pikirnya, mengubah tabiatnya, karakternya, etikanya. Hanya kehadiran Kristus satu-satunya yang bisa mengubahkan. Itu yang sudah saya alami, saudara. Pengalaman saya ketika Kristus hadir, kehidupan saya berubah. Pola pikir saya diubah, tujuan hidup saya berubah, etika saya berubah, tabiat-tabiat saya diubahkan. Kalau dulu saya senang melakukan dosa dan kejahatan, sekarang orang lain pun yang melakukannya saya sedih. Orang lain yang berbuat jahat, yang berbuat dosa pun saya tidak setuju. Itu artinya apa? Karena Allah sudah membenarkan, Allah sudah menyucikan, Allah sudah menguduskan, sehingga kerinduan saya supaya orang lain pun mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara masih dipanggil sampai saat ini? Semua orang dipanggil, tetapi yang bukan dipilih tidak akan masuk kepada keselamatan. Hanya yang dipilihlah yang akan selamat. Yang dipanggil tidak memakaikan pakaian pesta akan dicampakkan keluar. Maksudnya tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena tadi perumpamaan ini sehubungan dengan kerajaan Allah. Berarti siapa yang tidak berpakaian pesta tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Walaupun kita sudah lama menjadi orang Kristen, saudara. Walaupun kita sudah lama beribadah, kalau kita belum ada di dalam Yesus, kita tidak akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi syarat masuk kerajaan Allah sama bagi semua orang, sama. Bagi orang jahat, Kristus jawabannya. Bagi orang baik, Kristus jawabannya. Bagi umat pilihannya, Kristus yang menyelamatkan. Bagi kita yang bukan bangsa pilihan, Kristus yang menyelamatkan. Berarti sama. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan dalam firman-Nya itu pasti jadi genap. Tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, hanya aku jalan ke surga. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti siapa yang bisa ke surga kalau bukan melalui Yesus? Tidak ada. Orang baik-baik bisakah dengan kebaikannya? Tidak. Orang rajin bisa dengan kerajinannya? Juga tidak. Semua melalui satu pribadi. Bangsa Israel pun harus melalui pribadi Yesus. Maka mereka waktu itu menanti-nanti, kapankah Mesias itu datang? Mesias itu Tuhan Yesus. Mereka menanti-nanti. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, mereka tolak. Mereka tidak terima. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 1. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi bagi barang siapa menerima dia, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa pilihan sekalipun ditolak tanpa menerima pribadi Yesus,
tanpa menerima yang diutus oleh Allah. Maka Yesus dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya siapa saja yang ada di dalam Dia akan dibenarkan, dikuduskan, dan diselamatkan. Siapa yang di luar Dia akan dicampakkan dan dibuang ke dalam lautan api yang kekal. Itulah neraka. Itu yang dimaksud dalam perumpamaan ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mengapa? Karena orang yang dipanggil tadi dia merasa sudah layak. Dia merasa dia sudah rohani. Sehingga dia tidak mencari dengan benar bagaimana aku bisa diselamatkan, bagaimana aku bisa dibenarkan. Maka kalau disinggung firman Tuhan, beriman, percaya, dibenarkan. Mungkin saudara bosan. Kenapa terus yang disampaikan beriman, percaya, dosa diampuni? Bukankah kita sudah lama menjadi orang Kristen? Mungkin itu pertanyaan besar bagi saudara. Tapi ingat, sudah dipanggil belum menjamin dipilih. Semua yang sudah dipanggil ini harus ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, dialah pilihan Allah. Siapa yang di luar Kristus, dia akan dicampakkan karena dia belum memakaikan pakaian pesta. Itu contoh yang sudah saya berikan melalui pengalaman saya. Saya sudah lama dipanggil, tetapi SMA baru saya memakaikan pakaian pesta, dan di situ saya yakin saya menjadi pilihan Allah dan yakin masuk ke surga. Kalau begitu kan saya tahu kapan saya dipanggil, kapan saya dipilih. Saudara-saudara yang ada di rumah, kapan saudara dipilih? Kalau memang sudah dipilih, kita tahu kapan waktunya. Apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan sesudah saya dipilih waktu itu, memang pakaian lama saya bisa saya tanggalkan. Kejahatan dosa itu sudah bisa ditanggalkan. Pakaian baru yang dari Kristus itu yang saya kenakan, membuat kehidupan saya menjadi baru. Pakaian baru, pakaian pesta, membuat hidup kita semakin hari semakin kudus dan semakin benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, renungkanlah, apakah saudara masih panggilan Tuhan atau pilihan Tuhan. Kalau belum dipilih di dalam Yesus, berarti masih dipanggil. Kalau masih dipanggil, berarti belum menjamin kepada keselamatan. Tapi yang sudah dipilih adalah orang yang ada di dalam Yesus, ini dijamin masuk ke surga dan dibenarkan selama kita di bumi ini, hidup kita semakin kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah membukakan pikiran kami. Kami merasa bahwa ketika kami sudah menjadi orang Kristen, kami sudah layak. Tetapi firman-Mu hari ini menerangi pikiran kami. Ada dua hal yang perlu kami ketahui. Dipanggil belum tentu dipilih. Barang siapa yang ada di dalam Kristuslah yang dipilih oleh Allah. Karena Kristus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus, apakah orang baik, apakah orang jahat, dia akan diselamatkan, dikuduskan dan dibenarkan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap telinga yang sudah mendengar mengerti rahasia-Mu ini, menyadari keberadaan mereka, supaya mereka tidak salah mengerti akan diri mereka di hadapan-Mu. Hamba-Mu sendiri sudah pernah salah ketika hamba-Mu rajin beribadah, rajin melayani, tetapi dosa tetap jalan. Itu menjadi pertanyaan besar, sehingga pertanyaan itu mendapat jawaban. Hanya di dalam Engkaulah ada pembaharuan. Di dalam Kristuslah dosa dapat berhenti, kejahatan dapat ditinggalkan, karena kekuatan yang berasal dari Tuhan. Berkatilah kami yang sudah mendengar, supaya kami benar-benar disadarkan oleh Roh-Mu yang kudus, agar tidak terlambat kami memakaikan pakaian pesta itu. Karena hanya orang yang memakaikan pakaian pesta
yang layak masuk ke perjamuan kawin anak domba Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk firman ini. Berkatilah kami, berkatilah hati kami, pikiran kami, supaya firman yang sudah diperdengarkan terngiang di dalam telinga kami dan menuntun kami sampai kami diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.